Orang tua itu kan mungkin dari segi pribadi atau segi watak juga udah sulit untuk dibentuk. Sedangkan kalau misalnya pemuda, dari pemuda aja kita masih bisa dibentuk. Artinya apabila ada masukan atau kritik ataupun saran, mereka bisa langsung memperbaikinya. Pemuda itu sebagai ibaratin pemimpin pejuang. Jadi pemuda itu harus siap berjihad demi Muslim, demi Islam. Pemuda yang berani menggebrak ya, jadi menggebrak dan membuat suatu perubahan ya. Karena di tangan pemuda lah mungkin perubahan itu ada dan di zaman sekarang tuh saya lihat pemuda tidak seperti itu mentalnya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Insinyur Soekarno. Hari ini, 85 tahun yang lalu, para pemuda yang mewakili seluruh cita-cita rakyat Indonesia berkumpul dan berikrar. Cita-cita untuk bebas dari penindasan kolonialisme. Cita-cita untuk memiliki sebuah komunitas bersama yang merdeka, di mana rakyat dapat hidup adil dan makmur. Para pemuda ini berkumpul merumuskan sebuah ikrar yang kelak diingat sepanjang sejarah Indonesia. Ikrar ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Untuk pertama kalinya juga, lagu Indonesia Raya karya Wake Rudolf Supratman diperdengarkan. Hari ini, telah 85 tahun jaraknya dari para pemuda tersebut mengikrarkan sumpahnya. Tapi para pemuda zaman ini belum sepenuhnya menikmati yang namanya hidup merdeka, sejahtera, adil, dan makmur. Hari ini, masih ada 7,17 juta pemuda Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Sementara 6,5 juta terpaksa mencari penghidupan di negeri lain dengan menjadi pembantu atau buruh kasar yang minim perlindungan. Hari ini juga masih ada 13 juta jiwa calon tunas bangsa tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Hampir semuanya berujung pada masalah biaya. Apa yang harus dilakukan pemuda Islam masa kini untuk melanjutkan perjuangan para pendahulunya? Dan bagaimana peran para pemuda Islam dari masa lalu sampai sekarang? Dan bagaimanakah Islam memandang masa muda? Inilah Khazanah episode Bangkitlah Wahai Para Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasehati dalam kebajikan. Masa muda adalah suatu fase umur yang dimiliki oleh manusia. Jika dibuat kurva yang berdasarkan pada kekokohan fisik, kekuatan semangat, dan ketajaman pikiran, maka dalam seluruh fase umur manusia, masa muda akan berada pada titik tertinggi. Pada masa inilah manusia dapat mengeluarkan seluruh potensi dirinya karena ditunjang oleh kondisi fisik yang prima dan semangat yang menggelora. Islam memandang masa muda adalah kekuatan antara dua kelemahan, yaitu kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa lansia. Masa muda adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang tentu saja wajib disyukuri dengan produktivitas ibadah yang tinggi dan melakukan kerja yang bermanfaat bagi sesama. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Para ulama tafsir mengatakan bahwa keadaan kuat tersebut adalah masa muda. Oleh sebab itu, tidak seyogianya masa yang penuh potensi ini disalurkan dalam hal-hal yang negatif. Sungguh sangat rugi pemuda Islam yang menghabiskan masa mudanya sekedar untuk bersenda gurau, bercengkerama, dan bersenang-senang. Terlalu berharga jika masa muda hanya dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Dan tanpa disadari, masa yang berharga itu sudah lewat begitu saja, tanpa ada ibadah dan amal yang dapat dibanggakan. Sungguh, setiap kesuksesan ada jalannya. Setiap takdir ada sunnatullahnya. Dalam Islam sendiri, seseorang mulai bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya ketika akil baligh. Pada lelaki biasanya terjadi antara umur 12 tahun sampai 17 tahun. Sedangkan pada wanita dapat terjadi lebih cepat. Masa akil baligh ini dapat dikatakan sebagai dimulainya masa muda. Masa muda atau syabab dalam bahasa Arab menunjukkan sifat tumbuh dan kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara fisik, mental, dan pemikiran, pemuda akan terus tumbuh sampai pada fase umur tertentu. Dan Al-Quran mengisyaratkan bahwa kematangan manusia ada di umur 40 tahun. Masa muda juga masa yang subur dalam penanaman idealisme. Banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah adalah karena idealisme masa muda. Semangat kemerdekaan yang telah mengantarkan negeri ini bebas dari penjajahan adalah karena gelora idealisme anak-anak muda masa itu. Masa muda juga menjadi masa yang paling efektif untuk menabung amal untuk hari tua. Ketika mudalah, seseorang memiliki kekuatan lebih untuk beramal dan beribadah. Akumulasi dari sifat-sifat tadi menjadikan seorang pemuda identik dengan sifat pemberani, penuh semangat, tidak mudah menyerah, revolusioner, memiliki semangat untuk berubah, dan kemampuan untuk melakukannya. Sehingga dikatakan bahwa pemuda adalah agent of change atau agen perubahan. Hal inilah yang menjadi peran paling penting dari pemuda. Peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat Islam selalu dipicu oleh jiwa-jiwa muda yang terusik jiwanya akan tatanan yang tidak adil dan perilaku yang bertentangan dengan standar moralitas iman dan akhlak. Hal ini jika kita hubungkan dengan sejarah bangsa kita Indonesia, kita akan melihat begitu dominannya peran pemuda dalam melakukan perubahan di negeri ini. Dimulai dari kebangkitan nasional yang menandakan mulai tumbuhnya rasa nasionalisme, Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal persatuan Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, tumbangnya Orde Lama, lahir dan tumbangnya Orde Baru, sampai lahirnya Orde Reformasi. Sejarah mengatakan tanpa pemuda, negeri ini tidak akan menikmati kemerdekaan dan terus-menerus hidup dalam ketidakadilan. Masa perjuangan kemerdekaan yang biasanya identik dengan perlawanan senjata digerakkan oleh anak-anak muda pada zamannya. Hampir seluruh pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia, momentum perlawanannya terhadap penjajahan asing terjadi ketika mereka masih muda. Sebut saja, Sultan Hasanuddin, pahlawan dari tanah Gowa ini telah diangkat menjadi raja dalam usia 35 tahun. Begitu diangkat, Raja Gowa ke-16 ini mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk menghadapi Kompeni. Raja yang dijuluki Belanda Ayam Jantan dari timur ini terus mengadakan perlawanan sampai-sampai Belanda kewalahan dan harus meminta bantuan dari Batavia. Ia terus melawan kesewenangan penjajah sampai tutup usia dalam umur 39 tahun. Waktu yang sangat singkat, tapi cukup untuk menuliskan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Demikian juga dengan Kapiten Patimura. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa Kapiten Patimura yang bernama Thomas Matulasi adalah penganut Nasrani. Tapi menurut sejarawan Mansur Suryanegara, nama asli dari Patimura adalah Ahmad Lusi, atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lusi, lahir di Hualoi, Seram Selatan. Ia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman, dan Patimura muda adalah seorang muslim yang taat.
monopoli perdagangan oleh VOC, dan kewajiban-kewajiban berat yang dibebankan pihak company kepada rakyat menjadi pemicu Pattimura untuk melakukan perlawanan. Dengan dikomandani Pattimura, rakyat Maluku melakukan perjuangan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Perlawanan Pattimura harus berakhir di tiang gantungan pada tahun 1817. Pahlawan dari Maluku ini wafat pada usia 34 tahun. Jika di Indonesia Timur ada Hasanuddin dan Pattimura, maka di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Beliaulah pemimpin perang terbesar yang pernah terjadi antara bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda. Muak dengan kelakuan penjajah yang sewenang-wenang, menjadi pemicu Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan Perang Sabil, atau yang akhirnya dikenal sejarah dengan nama Perang Diponegoro. Ketika itu Pangeran Diponegoro berusia 40 tahun. Perang sengit terjadi di berbagai front, baik di desa maupun di kota. Yang menarik dari seorang Diponegoro, giroh Perang Sabil yang dikobarkannya datang ketika beliau usai menunaikan ibadah haji. Sebuah fakta sejarah yang belum diungkap yang membuktikan seorang Diponegoro adalah seorang muslim yang taat. Dan masih ada lagi para pahlawan nasional yang berjuang mengusir penjajah Belanda seperti Cut Nyak-Din, Cut Mutia, Teguh Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Mereka semua telah memulai perjuangannya dalam usia yang relatif muda. Produktivitas dan semangat usia muda mereka salurkan dalam jalan memperjuangkan kemerdekaan rakyatnya, yang merupakan hak asasi yang diberikan Allah kepada setiap insan. Fase berikutnya, perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak dilakukan lewat jalur politik, pendidikan, dan sosial. Meskipun dalam beberapa peristiwa konfrontasi bersenjata tidak terelakkan. Apabila kita melihat fakta-fakta sejarah Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia modern melawan kolonialisme digerakkan dan dipelopori oleh kaum muda yang membentuk beberapa organisasi pergerakan, baik politik ataupun sosial pendidikan. Dan sebagian besar aktivis perjuangan tersebut adalah para pemuda Islam yang tergerak karena ketidakadilan yang mengusik nurani mereka. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang terkenal dengan HOS Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Tercatat beberapa tokoh bangsa pernah berguru padanya. Presiden RI pertama Soekarno, Kartosuwiryo, pemimpin dan tokoh Darul Islam di Jawa Barat juga pernah menimba ilmu padanya. Bahkan Semaun, Alimin, Muso yang akhirnya menjadi tokoh komunis juga pernah menjadi muridnya. Bagi Cokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipersatukan sebagai nilai dasar kebangsaan yang hendak diproses menuju Indonesia. Sebuah spirit besar muncul dari diri Cokro, yakni setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Sehingga pada tahun 1912, ia mendirikan Sarekat Islam dan ia menjadi ketuanya. Saat itu ia merupakan pemuda yang berumur 25 tahun. Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah eksis sebelumnya, yaitu Sarekat Dagang Islam yang didirikan tahun 1905. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa seharusnya tanggal kelahiran Sarekat Dagang Islamlah yang layak dijadikan hari kebangkitan nasional, bukan kelahiran Budi Utomo. Karena jika dilihat dari visi di awalnya berdirinya, Budi Utomo lebih berorientasi pada kaum priyayi dan keanggotaannya juga terbatas pada suku Jawa dan Madura. Bahkan organisasi ini juga tidak dinilai membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan Sarekat Dagang Islam yang keanggotaannya lintas etnis dan misi perjuangannya memang mengangkat harkat orang pribumi tanpa membedakan suku dan etnis, sehingga menimbulkan kewaspadaan dari pemerintah Hindia Belanda. Bahkan para tokoh-tokoh besar pergerakan berkumpul di organisasi ini. Para pemuda Islam juga tidak boleh melupakan sosok Muhammad Nathir. Pahlawan nasional yang lahir pada tahun 1908 ini menjadi ketua pemuda Islam pada usia 22 tahun. Nathir
juga menjadi Perdana Menteri dalam usia yang relatif muda, yaitu 42 tahun. Sempat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, tapi kemudian perselisihan dengan Soekarno membuat jabatan tersebut hanya bertahan selama 8 bulan. Di masa Orde Baru, keadaan tidak lebih baik bagi Natsir. Daya kritisnya menjadikan ia dicekal oleh rezim masa itu. Tapi semangat juang dan dakwahnya tak pernah redup. Terpinggirkan dari politik praktis tidak membuat daya juangnya luntur. Bersama sahabat seperjuangannya di Masyumi dulu, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berjuang dengan cara mempersiapkan kader dakwah yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia. Baginya tak ada yang berbeda, berjuang untuk Islam bisa di mana saja. Ketika mendirikan organisasi tersebut, Natsir berkata, "Kalau dulu kita berdakwah lewat politik, maka sekarang ini kita berpolitik lewat dakwah." Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bung Tomo, adalah pahlawan yang membakar semangat rakyat Surabaya dengan pidato dan takbirnya untuk melawan penjajah Belanda yang kembali bersama tentara Nika. Barangkali banyak yang tidak menyadari kalau pada waktu itu Bung Tomo baru berumur 25 tahun. Pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini adalah sejarah para pemuda Islam. Tentu di luar yang disebutkan tadi, masih banyak nama-nama pemuda Islam yang berjasa besar untuk bangsa ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh nyata keberanian seorang pemuda yang melawan tirani penguasa pada zamannya. Nabi yang termasuk ulul azmi ini dalam usia yang relatif muda telah mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari ketidakadilan yang telah terjadi di negerinya bersumber dari keyakinan yang salah terhadap Sang Pencipta. Maka dengan semangat jiwa mudanya, Ibrahim pun bertekad untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka dan membuat sedikit trik yang mempertegas kebodohan para penyembah berhala tersebut. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang ada di tempat tersebut dan hanya menyisakan satu saja yang terbesar. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Ayat tersebut dengan jelas menceritakan bahwa perlawanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kekacauan di negerinya telah ia mulai pada usia yang masih muda. Dan jika kita bicara tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW, maka ini adalah cerita tentang kaum muda yang gelisah dengan penyimpangan yang terjadi di masyarakatnya. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau sebelum berumur 40 tahun, Muhammad muda sebetulnya sudah gerah dengan ketidakberesan yang terjadi di masyarakatnya. Ka'bah yang merupakan tempat ibadah telah dijadikan ajang kemusyrikan oleh kaum Quraisy. Moralitas masyarakat juga sudah hancur sedemikian rupa. Oleh sebab itu, Muhammad muda banyak menghabiskan waktu di Gua Hira yang kemudian akhirnya menjadi tempat diangkatnya beliau menjadi penutup para nabi dengan turunnya surat pertama Al-Alaq ayat 1-5. Dan ketika dakwah Islam mulai merekah di kota Mekah, yang pertama menyambut seruan ini adalah para pemuda. Para sahabat Rasulullah SAW yang bersama beliau merintis dakwah kebanyakan adalah anak muda. Nabi Muhammad sendiri yang baru berumur 40 tahun belum bisa dikatakan tua. Kemudian Abu Bakar yang lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Bahkan Ali bin Abi Thalib masih sangat belia ketika ia memilih untuk mengikuti seruan Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat lain yang termasuk generasi awal Islam, umur mereka berkisar di bawah 40 tahun. Rasulullah SAW juga memberi perhatian yang besar terhadap pembinaan generasi muda yang akan melanjutkan estafet dakwah beliau.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberi kepercayaan kepada anak-anak muda. Ini untuk mengajarkan mereka tanggung jawab dan kepemimpinan sejak dini. Dan terbukti, kelak pemuda-pemuda ini menjadi orang-orang terkemuka dalam perkembangan Islam selanjutnya. Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus sepupu Rasul ini, telah menjadi golongan orang yang pertama masuk Islam. Dan ketika itu ia baru berumur 9 tahun. Bahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah untuk mengelabui orang yang mengincar nyawa Rasulullah, Ali bin Abi Thalib bersedia untuk tidur di tempat yang biasa ditempati Rasul. Saat itu Ali berumur sekitar 22 tahun. Dan ketika berumur 29 tahun, Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan muslimin menaklukkan benteng Khaybar milik Yahudi. Sejarah Islam juga mencatat nama Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul. Raja dari Turki Utsmani ini melakukannya ketika berumur 21 tahun, 2 tahun setelah ia diangkat menjadi raja. Sungguh, jika kita telusuri sejarah umat Islam penuh dengan tinta emas yang diukir oleh anak-anak muda di setiap generasinya. Para pemuda sepanjang sejarah perjuangan Indonesia telah mengambil perannya masing-masing. Mulai dari konfrontasi senjata, perjuangan politik, pendidikan, dan sosial telah dilakukan. Tongkat estafet perjuangan dilanjutkan oleh generasi berikutnya hingga sampai pada generasi muda masa kini. Sekarang, apa yang telah dan harus dilakukan oleh pemuda Islam Indonesia? Cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 masih terasa bagai mimpi. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di Jakarta, ibu kota negeri ini, setiap 10 menit terjadi tindak kejahatan. Di negeri ini juga, sekitar 30 juta rakyatnya masih berkutat dengan kemiskinan. Dan di negeri yang mayoritas masyarakatnya muslim ini juga, pendidikan berkualitas masih menjadi barang yang mahal. Inilah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemuda muslim kini. Para pemuda sekarang tidak boleh tercerabut dari akarnya, apalagi menjauhkan pemuda bangsa ini dari Islam. Maka sama saja dengan menjauhkan bangsa ini dari jati diri dan sejarahnya. Para pemuda ini berhutang kepada generasi terdahulu yang telah berjuang membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Dan yang lebih serius lagi, kelak Allah akan bertanya kepada kita masing-masing, untuk apa kita menghabiskan masa muda kita? Takkan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Tentang masa mudanya, untuk apa dipergunakan? Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan? Dan tentang ilmunya, apa yang sudah diperbuat dengannya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa Khazanah, semoga episode Bangkitlah Pemuda ini menjadi penyemangat bagi kita untuk memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya. Semoga tayangan tadi mengingatkan kita akan pentingnya peran generasi muda sehingga bangsa ini dapat mencapai cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.